kita tidak membahas secara ilmiah. Kalau ilmiah memang karena gempa, kenapa? Lempengan bumi bergerak begini begitu, terjadi badai apa, sebab ini sebab itu. Lah kalau kita analisanya sama seperti itu, apa bedanya kita dengan kaum ateis? Orang yang beriman analisanya ditingkatkan lagi dengan sebuah akidah, keyakinan. Sebuah keyakinan la yahriku syai'un illa biidznillah. Tak ada gerak kecil pun kecuali izin Allah. Antum kedipkan mata itu biiznillah. Kalau sudah tidak diizinkan, kena stroke, melotot terus nggak bisa ngedip. Apalagi gempa, ini gerak mata saja izin Allah, apalagi badai, siklon, seroja dan lain-lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridhah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Fattaqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa syi'arul mu'minin wa risarul muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar duka, musibah melanda di Nusa Tenggara Timur. Mereka ditimpa badai atau siklon seroja yang mengakibatkan porak-porandanya rumah-rumah. Korban pun banyak yang tenggelam berhanyutan. Ratusan orang, ribuan rumah hancur. Sekarang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang menjadi pengungsi. Dan ini bukanlah musibah yang pertama. Sebelum ini sudah banyak sekali musibah. Ada gempa bumi, bahkan tsunami, likuifaksi, angin badai, tanah longsor. Lalu kita berkata, ila mata, sampai kapan ini berakhir? Tentu kita tidak menginginkan ini terjadi lagi. Tetapi kalau kita melihat perspektif Al-Quran, tentu ini tidak selesai di sini, jemaah rahimakumullah. Kalau kita membahas Al-Quran, terjadinya musibah, maka ada beberapa alternatif kemungkinan. Yang pertama, dia sebagai ujian, al-bala'u wal imtihan. Ini khusus bagi orang beriman sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas imannya. Tetapi kalau musibah itu ujian, dia tidak terus-menerus. Mim ba'di khaufihim amna. Setelah ketakutan musibah, aman sentosa, tak ada lagi musibah. Setelah musibah, kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira. Jadi setelah musibah itu kabar gembira. Tapi kalau setelah musibah belum usai penanganan, belum selesai recovery, terjadi lagi musibah di tempat itu atau di tempat lain, maka evaluasi lagi. Bisa jadi ini sudah peringatan al-inzar, karena manusia sudah berani terang-terangan berbuat dosa. Atau bahkan bisa sampai kepada min azabillah, azab Allah Subhanahu wa taala walaupun skala kecil. Karena dalam surat As-Sajdah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pastilah akan kami timpakan kepada mereka minal 'adzabil adna, sebagian dari azab-azab kecil. Apakah berhenti? Tergantung. Kalau ini terus menerus dosa maksiat dilakukan, maka kata Allah dunal azabil akbar, akan datang azab yang maha dahsyat, akbar. Untuk apa itu azabil adna, azab-azab kecil? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Artinya setelah musibah ini terjadi peningkatan ketaatan, ketakwaan kepada Allah, maka berhentilah bencana tersebut. Tetapi kalau kemungkaran terjadi lagi dan terjadi lagi, maka hati-hatilah, yang lebih besar akan tiba. Apalagi Jawa ini sudah diperkirakan akan datang gempa dahsyat yang bisa jadi 9,5 SR. Itu sudah diperkirakan secara ilmu pengetahuan. Dengan apa kita menghalangi terjadinya kalau ini ilmu pengetahuan itu sudah memprediksi? Tentu saja dengan merayu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? La'allahum yarji'un. Coba lihat, hampir semua ayat-ayat terkait musibah itu ujungnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ayat tadi surat 32 ayat 21, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ayat lain misalnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kehancuran di daratan, di lautan karena ulah dosa-dosa manusia, agar mereka rasakan akibat perbuatan itu, la'allahum yarji'un, agar mereka merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya kembali kepada Allah, selesai urusan, damai, tidak akan terjadi lagi musibah. Tapi kalau tetap saja ngeyel, tidak mau kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, memakai syariat Al-Quran, malah dijauhi, maka bersiap-siaplah jemaah rahimakumullah, perbanyaklah istighfar, taubat. Karena memang di ayat yang lain Allah katakan, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, kami binasakan banyak negeri-negeri sekitar kalian. Wasarrafnal ayat, kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, cuma itu saja. Dalam surat As-Sajdah ayat 26 Allah katakan, ya, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Apakah tidak menjadi hidayah bagi mereka? Sudah berapa banyak kami meratakan negeri-negeri sebelum kehancuran itu tiba pada mereka. Artinya kehancuran di sebuah negeri jadi hidayah bagi negeri lain sehingga tidak kena. Tapi kalau tidak jadi hidayah, tinggal ngantri, nunggu giliran. Tak tahu di belakang badai Seroja ini mungkin ada tsunami, di belakangnya ada lagi gempa bumi, gunung pun sudah siap meletus, tanah siap likuifaksi, tanah terbelah, entah berapa besarnya, orang tinggalkan desanya, kotanya. Wallahu a'lam, di belakang ini diantri oleh berbagai macam musibah. Tapi kalau menjadi hidayah, penduduknya kembali taat kepada Allah, maka berhenti itu. Ya. Yamshuna fi masakinihim, saat mereka beraktivitas di rumahnya, di kantornya, di sekolah, di mana-mana terjadi itu. Inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah mereka tidak punya telinga? Apa mereka tidak mendengar? Nah, jadi jemaah rahimakumullah, Al-Qur'an menyebut, kita tidak membahas secara ilmiah. Kalau ilmiah memang karena gempa kenapa? Lempengan bumi bergerak begini begitu, terjadi badai apa, sebab ini sebab itu. Lah kalau kita analisanya sama seperti itu, apa bedanya kita dengan kaum ateis? Orang yang beriman analisanya ditingkatkan lagi dengan sebuah akidah, keyakinan. Sebuah keyakinan, la yahriku syai'un illa biidznillah. Tak ada gerak kecil pun kecuali izin Allah. Antum kedipkan mata itu biiznillah. Kalau sudah tidak diizinkan, kena stroke, melotot terus, nggak bisa ngedip. Apalagi gempa, ini gerak mata saja izin Allah, apalagi badai, siklon, Seroja dan lain-lain. Iya, analisa ilmiah kita pakai untuk mencari solusi, tetapi kita tidak berhenti di situ. Ada lagi analisa ilahiyah, analisa Qur'aniyah. Apa solusinya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan bertaubat dan mohon ampun. Banyak-banyak istighfar. Dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah menyebutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan turunkan azab kepada mereka selagi mereka senantiasa beristighfar. Banyak istighfar, basahi lisan dengan istighfar, jangan berhenti. Dalam diammu istighfarlah, di hatimu istighfarlah. Yang kedua, cegah kemaksiatan.
Sebesar apapun maksiat tidak akan ada bencana, Pak, kalau ada yang mencegahnya. Walaupun maksiatnya dosa terbesar syirik. Bayangkan ketika kaum Nabi Nuh syirik, menyembah Wad, Ya'uq, Yaus, Wa', Nasr. Berapa tahun? 100 tahun mereka syirik, belum ada bencana. Kenapa? Nabi Nuh masih mencegahnya. 200 tahun mereka syirik, belum ada bencana karena Nabi Nuh masih mencegahnya. 800 tahun syirik, belum ada bencana. 900 tahun belum ada bencana. 950 tahun mereka masih syirik juga. Telah kepayahan Nabi Nuh, kembalikan semua kepada Allah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banjir, tsunami, hujan yang lebat berhari-hari dari langit seperti air terjun. Air laut naik tsunami yang sangat tinggi. Bahkan benda-benda di daratan mengeluarkan air. Bahkan jemaah rahimahumullah, at-tanur, tungku api pun mengeluarkan air. Bayangkan, tungku api saja mengeluarkan air yang sangat deras. Gelombang pasang dengan air yang sangat dahsyat, 40 hari 40 malam tak henti-henti. Seluruh dunia kebanjiran 40 hari 40 malam. Tapi kalau dicegah, nggak ada musibah itu. Juga misalnya di surat Al-Maidah ayat 78 79 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Terjadi bencana, kutukan, bukan hanya gempa, bukan hanya tsunami, dikutuk jadi monyet, jadi babi. Manusia jadi babi, jadi monyet. Orang-orang Bani Israel setelah dakwah Nabi Daud, setelah dakwah Nabi Isa. Kenapa mereka dikutuk dengan bencana banyak? Bukan hanya gempa, tapi kutukan mengerikan, menjijikkan. Karena bima asaw, mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, mereka berbuat melampaui batas. Lalu kita berkata, mungkin maksiatnya zina, mungkin riba, mungkin minuman keras. Ya, mungkin. Tapi lebih dahsyat dari itu, ada maksiat di atas maksiat. Kata Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkar. Maksiat di atas maksiat, melampaui batas di atas melampaui batas adalah tidak mencegah kemungkaran. Zina itu mungkar, lebih mungkar dari zina tidak mencegahnya. Minuman keras itu kemungkaran yang dikutuk oleh Allah. Bahkan ada 10 pihak yang dikutuk dalam perkara miras ini. Produsennya, yang minumnya, yang menuangkannya, yang membawakannya, yang membelinya, yang mengambil keuntungannya. Ada 10 dikutuk. Ya, tapi yang tidak mencegah miras itu lebih maksiat daripada maksiat miras. Allah katakan itu. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak mencegah kemungkaran. Fa'aluhu, yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan ayat itu ditutup dengan kalimat yang sangat mengerikan, jemaah rahimakumullah. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Itulah perbuatan yang terjelek, terburuk, tidak mencegah kemungkaran. Di negeri kita ini malah terbalik, ormas yang mencegah kemungkaran malah dibubarkan. Seharusnya kalau ada ormas mencegah kemungkaran, mungkin kelihatan sepertinya tegas, tetapi perbuatan mencegah maksiat itu mencegah turunnya azab, mencegah musibah. Malah ditangkap, malah dikriminal. Wantazir innahum muntazirun. Tunggulah, mereka akan menunggu giliran berikutnya. Jadi jemaah rahimakumullah, bentuklah lembaga-lembaga mencegah kemungkaran tingkat-tingkat kecil, RT-RT, tiap masjid. Dan mungkin upaya kecil ini akan mencegah terjadi bencana di negeri ini. Kemudian rajin-rajinlah sedekah, jangan bakhil. Apalagi untuk pribadimu. Yang mencegah musibah yang ditimpakan kepada pribadi adalah sedekah. Kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala bencana. Allah titipkan harta itu bukan untuk kita poya-poyakan sendiri. Kita adalah keran diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk berbagi pada yang lainnya. Maka ini pun upaya mencegah turunnya bencana di dunia, apalagi di akhirat kelak. Mudah-mudahan bencana berhenti. Kita hidup dalam negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u. Wa fa ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia wa kulla biladil muslimina baldatan thayyibah ka baldatin qulta fil Qur'anil Karim baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna na'udzubika min virus corona. Allahumma inna hadzal virus qad massan nas fi jami'il bilad. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa masajina wa an ahlina wa abaina wa ummahatina wa auladina wa banatina wa ikhwatina wa akhawatina wa syuyukhina wa ulamaina wa masyayikhana wa habaibana wa jama'atina fi kullil masajidil muslimin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna mimman yadkhulul jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna mimman yasumu ramadhana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman yaqumu lailataha bi imanin wa ihtisabin. Allahumma ja'alna mimman yadkhulul jannah bi ghairi hisabi ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.